Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Untuk ketua kelas, silakan dipimpin doanya. Baik teman-teman semua, untuk mulai pembelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu absen dulu ya. Farden, Melisa, Lilis, Lutfiana, Izal, Tantoi, Atika, Nia, Ungu, Fahira, Oktaviani, Naufal, Samil, Jusila, Sawitri, Erla, Angeli, Aisyah. Oke. Sebelum kita masuk pembelajaran, Ibu mau nanya. Kalau misalkan kalian punya satu barang kesayangan, misalnya contoh baju, buku, boneka, atau handphone, nah kemudian Allah minta untuk kalian kasih ke orang lain, kira-kira apa yang akan kalian lakukan? Ada yang kasih atau enggak? Karena posisinya itu barang kesayangan kalian. Tidak. Tidak ya? Oke, jadi hari ini tuh kita akan belajar tentang pengorbanan kecil yang tentang ujian cinta yang jauh lebih berat yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu kurban. Sebelum itu, Ibu mau kasih kalian video. Silakan simak ya. Di tengah padang pasir yang luas, Ibrahim merenungkan wahyu berat yang diterima. Di tengah padang pasir yang luas, Ibrahim merenungkan wahyu berat yang diterimanya melalui mimpi. Ibrahim duduk dalam kesunyian, memikirkan bagaimana cara menyampaikan perintah langit ini kepada putranya. Dengan hati bergetar, Ibrahim memanggil Ismail dan menceritakan mimpi pengorbanan tersebut. Ismail menjawab dengan penuh keyakinan, meminta ayahnya untuk segera melaksanakan perintah pencipta. Mereka berjalan mendaki gunung berbatu, sebuah perjalanan menuju ujian ketaatan yang abadi. Setan mencoba menggoda mereka untuk berhenti, namun Ibrahim melemparinya dengan batu sebagai penolakan. Kini saatnya tiba. Ibrahim mempersiapkan tempat dengan air mata yang tertahan demi cinta pada Tuhan. Ismail berbaring pasrah, menunjukkan keteguhan hati yang tak tergoyahkan di hadapan sang ayah. Seketika, suara langit terdengar dan Ismail digantikan dengan seekor domba jantan yang besar. Mereka bersujud syukur, ujian telah terlewati, menyisakan teladan iman bagi seluruh generasi mendatang. Ibrahim terbangun saat fajar, merenungkan mimpi yang baru saja dialaminya dengan hati yang sangat bergetar. Beliau menatap Ismail yang masih tertidur lelap, menyadari ujian berat yang kini menanti mereka berdua. Dengan langkah tenang, Ibrahim mengambil air wudhu di tengah kesunyian gurun yang masih terasa dingin. Ismail terbangun dan menghampiri ayahnya, menyapa
dengan senyum tulus yang sangat menyejukkan hati Ibrahim. Ibrahim memegang tongkat kayunya erat-erat, mempersiapkan diri menyampaikan perintah Allah kepada putra kesayangannya. Mereka mulai berjalan perlahan menuju perbukitan Mina, melintasi hamparan pasir yang mulai diterangi cahaya matahari. Di tengah perjalanan, Ibrahim mulai menceritakan mimpi pengorbanan itu dengan suara yang sangat lembut, namun tegar. Ismail mendengarkan setiap perkataan ayahnya dengan saksama, menunjukkan ketenangan luar biasa bagi anak seusianya. Bayangan mereka memanjang di atas pasir saat matahari mulai mendaki langit, menciptakan suasana yang sangat khusyuk. Ibrahim bertanya kepada Ismail tentang pendapatnya mengenai perintah besar yang datang dari Tuhan semesta alam. Ibrahim terbangun dengan napas berat, menyadari perintah Allah melalui mimpinya yang datang ketiga kalinya. Cahaya fajar menyinari bumi. Namun hati Ibrahim memikul beban ujian yang tak terbayangkan manusia biasa. Ibrahim melihat Ismail yang sedang sibuk membantu persiapan harian dengan penuh ketenangan dan bakti. "Wahai anakku," panggil Ibrahim dengan suara lembut namun bergetar oleh emosi yang tertahan dalam dada. Ismail mendekat, memandang ayahnya dengan penuh rasa hormat, siap mendengarkan pesan penting sang ayah. Ibrahim mulai menceritakan mimpinya tentang perintah penyembelihan sebagai bukti cinta tertinggi kepada Sang Pencipta. Ismail mendengarkan dengan seksama. Tidak ada rasa takut di wajahnya, hanya ada ketundukan mutlak. "Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu," jawab Ismail dengan keyakinan yang teguh. Ibrahim memeluk putranya, merasakan kekuatan iman yang mengalir di antara ayah dan anak yang soleh. Mereka berdua mulai melangkah meninggalkan perkemahan menuju tempat yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Angin gurun bertiup kencang, memuji keteguhan hati ayah dan anak yang soleh ini. Sesosok bayangan muncul, mencoba membisikkan keraguan ke dalam hati Ibrahim yang mulia. Ibrahim menyadari tipu daya setan dan segera mengambil kerikil di bawah kakinya. Dengan seruan takbir, Ibrahim melempar batu ke arah godaan yang mencoba menghalanginya. Langkah mereka berlanjut. Ismail tetap tenang meski ujian berat ada di depan mata. Setan kini beralih kepada Ismail, mencoba memengaruhi pikiran sang anak yang berbakti. Ismail tidak goyah sedikit pun. Imannya kokoh bagaikan gunung batu yang mereka daki. Kembali, kerikil dilemparkan untuk mengusir bisikan jahat yang terus mengintai langkah mereka. Mereka hampir sampai di puncak pengabdian, di mana kesetiaan tertinggi akan segera dibuktikan. Ibrahim meletakkan tongkatnya dan mulai menyiapkan perlengkapan dengan tangan gemetar, namun penuh dengan keikhlasan hati. Ismail mendekat, menatap ayahnya dengan penuh kasih, memberikan kekuatan melalui pancaran matanya yang sangat tenang. Ismail berbisik agar ayahnya mengikat tangannya dengan kuat, agar ia tidak bergerak saat perintah dilaksanakan. Ibrahim mulai mengikat pergelangan tangan Ismail. Air mata menetes membasahi janggut putihnya yang tampak sangat agung. Dengan kelembutan luar biasa, Ibrahim membaringkan Ismail di atas batu datar yang akan menjadi saksi pengabdian. Ibrahim menghunus pisaunya yang tajam, memantulkan cahaya matahari yang sangat menyilaukan mata di puncak gunung. Seketika itu juga, suara dari langit memanggil Ibrahim, menyatakan bahwa ujian iman yang sangat berat ini telah terlewati. Malaikat Jibril datang membawa seekor domba jantan besar sebagai pengganti Ismail atas perintah Allah yang Maha Pengasih. Dengan penuh syukur, Ibrahim menyembelih domba tersebut, merayakan keselamatan putranya dan kasih sayang Allah yang sangat luas. Ayah dan anak itu bersujud bersama, mensyukuri nikmat iman dan keberhasilan melewati ujian pengorbanan yang tiada tandingannya. Kisah ini menjadi simbol pengorbanan abadi, mengajarkan bahwa ketaatan sejati kepada Tuhan akan selalu berbuah kemuliaan dan rahmat. Nah, jadi ini adalah sedikit cerita tentang perintah Allah kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya Nabi Ismail alaihissalam. Kira-kira apa pelajaran dapat kalian ambil dari video tersebut? Tentang apa? Pengorbanan, ya, keikhlasan. Baik, selanjutnya itu pembahasan
pembahasan kita ya tentang kurban. Tentang kurban. Apa itu kurban? Ini lebar. Saya cium. Gimana? Klik F ini. F. Klik F. 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 Mananya? Tunggu. Nih yuk. Klik. Bisa tuh. Apa itu kurban? Pendekatan. Pendekatan, oke baik. Jadi kurban itu secara bahasa dalam bahasa Arab yaitu korban. Korban artinya dekat atau mendekatkan diri kepada Allah. Jadi secara istilah umat muslim yang melaksanakan kurban dengan menyembelih hewan tertentu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makna kurban di sini itu adalah makna kurban dalam istilah di sini itu berarti kita berusaha menyingkirkan hal-hal yang dapat menghalangi upaya kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hakikat berkurban adalah wujud ketakwaan dan ketundukan yang mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala dan meneladani ketaatan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian kurban ini juga bukan sekedar aktivitas sosial atau tradisi tahunan, namun juga merupakan bentuk ibadah yang memiliki landasan dalil dalam Al-Quran dan hadis. Ada yang tahu nggak Al-Quran surah apa? Al-Quran surah Al-Kautsar ayat 2. Siapa di sini yang nggak hafal surat Al-Kautsar? Angkat tangan. Ada berapa ayat? Tiga. Coba kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Shalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Masya Allah. Jadi apa semua ya? Jadi tadi Al-Quran surah Al-Kautsar ayat 2. 2. Apa tadi ayat 2? Shalli li rabbika wanhar. Nah, artinya maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Nah, ayat ini itu menjadi dasar kuat bahwa kurban adalah ibadah yang diperintahkan sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya hukum kurban menurut ulama. Jadi ada menurut ulama mazhab Syafi'i, Maliki dan Hambali itu menetapkan bahwa kurban berstatus sunnah muakkadah. Tidak diwajibkan namun sangat dianjurkan. Kemudian menurut mazhab Hanafi menetapkan hukum kurban sebagai kewajiban bagi muslim yang mampu secara finansial. Selanjutnya itu ada syarat. Yang pertama syarat hewan kurban. Ada jenis hewan. Apa aja jenis hewan yang untuk kurban? Ada apa ya? Sapi, kambing, kerbau, domba, ya. Kemudian harus cukup umur. Jadi hewannya itu harus
cukup umur. Kira-kira berapa umur hewan yang siap untuk disembelih? Ada yang tahu nggak? Jadi untuk domba dan kambing itu minimal 1 tahun. Kemudian untuk sapi dan kerbau itu minimal 2 tahun dan unta itu minimal 5 tahun. Jadi kalau belum cukup umur itu tidak boleh disembelih karena belum tidak sah. Jadi harus cukup umur. Kemudian syarat penghibur kurban harus beragama Islam. Kemudian sudah balik dan berakal sehat dan mampu secara finansial. Selanjutnya itu syarat penyembelih. Sama harus beragama Islam, sudah balik, berakal, kemudian memahami tata cara dan rukun penyembelih secara Islam dan niat menyembelih karena Allah Subhanahu wa taala. Dan syarat terakhir yaitu syarat alat penyembelih. Jadi alat itu harus tajam, tidak tumpul atau berkarat karena biar tidak menyiksa hewannya. Kemudian terbuat dari besi, baja, bambu atau benda tajam lainnya. Selanjutnya itu waktu pelaksanaan kurban. Jadi umat muslim ini memulai penyembelihan setelah melaksanakan sholat Idul Adha pada 10 Zulhijjah hingga matahari terbenam pada 13 Zulhijjah. Jadi Islam itu tidak menganggap penyembelihan sebelum sholat Id ya. Jadi kalau ada yang menyembelih sebelum sholat Id itu namanya sedekah biasa. Selanjutnya tata cara menyembelih hewan. Jadi yang pertama itu hewannya harus menghadap ke kiblat. Kemudian awali dengan membaca bismillah dan niat. Selanjutnya lakukan sekali gerakan potong pada leher hewan. Waktu melakukan pemotongan sayatan itu harus sekali sayatan itu harus memutuskan tiga saluran. Yang pertama itu saluran pernapasan, yang kedua saluran makanan, dan yang ketiga itu pembuluh darah. Kemudian pada saat menyembelih itu pastikan saat kurban lagi narik nafas. Jangan pas hewan itu membuang nafas, tapi pas hewannya narik nafas langsung disayat. Nggak boleh 2-3 sayatan ya, apalagi di kayak gini ya, nggak boleh itu nyiksa hewan. Jadi sekali sayatan. Yang sudah harus memutuskan 3 saluran tadi. Kemudian gantung kaki belakang. Setelah menyembelih tadi, gantung kaki belakang hewan tadi. Kemudian ikat saluran makanan dan dubur hewan. Kemudian lakukan pemulitan perlahan. Selanjutnya keluarkan isi dalam hewan dan pisahkan. Yang terakhir bungkus terpisah dengan plastik atau wadah khusus makanan. Yang terakhir itu ada hikmah dan manfaat kurban. Yang pertama ada meningkatkan ketakwaan. Jadi Allah Subhanahu wa taala di sini menegaskan bahwa yang sampai kepadanya itu bukan darah atau daging, melainkan ketakwaan. Kemudian yang kedua itu membersihkan harta. Jadi kurban ini menjadi salah satu bentuk syukur atas rezeki yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian membangun solidaritas sosial. Jadi daging kurban membantu masyarakat yang jarang menikmati makanan enak atau bergizi. Dan yang terakhir itu menghidupkan syiar Islam. Jadi Idul Adha ini sebagai momentum besar penguatan ukhuwah kita. Udah habis materi kita. Jadi selanjutnya ibu akan kasih soal tapi menggunakan game talking stick ya. Jadi ini sticknya nanti ibu oper dari sana, nanti lanjut ke belakang ya. Boleh nggak ini sedikit? Biarkan ke sini. Ada 5 pertanyaan. Nanti ini dioper
sambil menyanyikan lagu Cicak-cicak di dinding. Jadi waktu ini dioper, kalian sambil nyanyi lagu Cicak-cicak di dinding ya. Setelah lagunya habis, ini terakhir berhenti di mana, nanti dia yang akan menjawab pertanyaan dari ibu ya. Pertanyaannya nggak susah kok, gampang-gampang. Nanti oper ke belakang ya. Ya langsung. Pas langsung ditangkap itu berarti ya. Langsung di Oke. Pertanyaannya itu gampang kok. Apakah kurban wajib setiap tahun? Kalau misalkan tadi itu selesai mazhab ibu, kalau misalkan bagi mazhab tadi yang Syafi'i, Maliki dan Hanbali itu tuh sebenarnya mau ada, jadi misalnya nggak wajib ya. Tapi kalau misalkan bagi mazhab Hanafi tadi itu bisa dibilang wajib kalau misalkan mampu gitu. Iya. Jadi tidak wajib bagi semua orang, tetapi Islam menganjurkannya wajib bagi yang mampu. Oke, bagus, kita lanjut. Iya ya. Gak susah kok, gampang. Boleh gak kurban atas nama orang yang sudah meninggal? Boleh, ya boleh. Sebagai bentuk sedekah atau amal jariah mereka ya. Oke, bagus. Lanjut. Siapa? Lilis ya. Pertanyaannya, jangan ngamuk, Lis. apakah boleh berhutang untuk kurban? Tidak boleh. Oke, bagus. Jadi Islam itu tidak menganjurkan
memperilakukan mereka ya. Oke, bagus. Lanjut aja. Oke, siapa namanya? Siapa namanya? Boleh nggak kurban itu patungan? Boleh. Boleh. Untuk hewan apa yang boleh? Tidak ya Bu. Apa? Kalau sapi, kalau kambing itu kan untuk satu orang, tapi udah mencakup pahala satu keluarga. Kalau sapi itu minimal berapa? Maksimal berapa? 7 orang ya, dengan niat yang baik ya, niat masing-masing. Pertanyaan terakhir. Oke aja. Satu lagi. Siapa namanya? Boleh nggak kurban itu online? Online, ya online. Online itu, ya boleh nggak? Iya, kita tuh membeli kurban lewat online dan yang belinya itu juga lewat online. Shopee misalnya. Beli sapinya kita juga kurbannya itu di tempat tersebut. Misalnya kita kan belinya itu di Jakarta misalnya kan, nah kita juga yang belinya itu Jakarta tapi atas nama kita. Boleh nggak? Boleh ya. Kurban itu sah jika memenuhi syarat dan rukun yang ya. Oke, selanjutnya itu ada tugas individu. Gampang juga kok. Kalian siapkan satu buku atau kertas. Jadi kalian tulis nilai apa yang dapat kalian ambil dari video yang tadi, dan tulis pengorbanan kecil apa yang bisa kalian lakukan sebagai latihan kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama tadi kan tulis nilai-nilai yang terkandung dari video tadi itu kan, ada kan, udah kalian tonton kan. Nah, kalian tulis nilai-nilainya apa saja. Kemudian
tulis pengorbanan kecil apa yang bisa kalian lakukan sebagai latihan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti semuanya silakan baca ya dari ujung sini. Tulis pengorbanan apa yang kalian lakukan. Makanya dengar Rizam. Tulis nilai-nilai yang terkandung dalam video tadi, yang tadi. Kemudian tulis pengorbanan kecil lah ya, pengorbanan kecil apa yang bisa kalian lakukan sebagai latihan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengorbanan kecil aja. Nanti semuanya dibaca ya satu-satu dari depan belakang. Udah belum? Belum dulu. Pengorbanan kecil yang bisa kalian lakukan sebagai latihan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, udah belum? Belum. Udah belum? 3 menit lagi ya. 2 menit. Udah ya? Udah, Bu. Oke, silakan baca dari siapa tadi namanya? Atika ya? Bu. Di penjaga perubahan. Di Sutraka. Berdiri di tempat di sini aja banyak dia. Ini langsung lanjut ya. Jadi saya mengorbankan
ada tujuan tadi seperti nilai ketaatan dan keimanan kepada Allah, kemudian pengorbanan kecil yang bisa kita lakukan itu dan semoga kita berusaha untuk mengikhlaskan kepergian orang-orang yang kita sayangi. Lanjut. Nilai-nilai yang terkandung dalam video Ucap dulu. Astagfirullahaladzim, yuk. yang pertama kita ada Yuk. Ayo, Aisyah dulu. Aisyah dulu pun. Yuk. Aisyah. Ayo langsung. Waktunya udah habis. Berdiri. Langsung lanjut ya, langsung lanjut biar cepat. Ayo. nilai-nilai yang terkandung dalam video keikhlasan, pengorbanan, ketaatan, serta kesabaran dan kesabaran. Yang kedua itu bersedekah dan keluarkan waktu untuk membantu. Langsung. Ya langsung berdiri. Nilai-nilai di video tadi keikhlasan, pengorbanan, keteguhan iman, kepatuhan kepada orang tua. Terus pengorbanan kecil apa yang kamu lakukan? Pengorbanan kecil. Saya rela tidak makan siang. Oh, itu kan emang gak makan ya? Di waktu Ramadan kan? Emang gak makan itu? Kan puasa. Oh, oke. Oke, boleh. Jadi Berdiri. ibu saya berdiri ya? Iya. Tidak sopan. Mengorbankan ikan. Hikmah daripada video tadinya itu adalah mengikhlaskan orang yang mengikhlaskan orang yang lagi apa yang maksudnya ini sesayang-sayang apapun kita terhadap seseorang tapi semuanya kita serahkan kepada Tuhan kayak Ibrahim tadi kan sayang ke anak kan ya seperti itu Bu. Kemudian pengorbanan kecil apa? Pengorbanan yang kecil saya itu ya belum ada pengorbanannya. Oh, belum ada. Allah ya, bagus sekali ya. Gak ada pengorbanan. Oke, lanjut. Nilai yang kita bisa dapatkan dari video itu pertama submisif, ketaatan mutlak kepada Tuhan tanpa adanya kritik, kemudian kesabaran dan keikhlasan. Adapun pengorbanan kecil yang saya lakukan adalah bangun tahajud dan juga menyisihkan sebagian harta. Ya, Masya Allah, bagus Pak. Lanjut, Anjali. Baik, nilai pengorbanan yang saya ambil dari video tersebut adalah nilai pengorbanan, nilai keikhlasan dan ketaatan. Kita contoh kecil pengorbanan setelah saya lakukan meluangkan waktu untuk membantu orang lain. Oke, lanjut. Nilai yang terkandung dalam video tadi yaitu keikhlasan, ketakwaan dan apa? Patuh pada perintah Allah. Nah, pengorbanan kecil yaitu mengorbankan uang untuk menuntut ilmu. Masya Allah. Lanjut dikit, lanjut. Dan nyangka Nilai-nilai yang tadi dalam video sebelumnya itu tentang keimanan, pengorbanan dan ketaatan Bu. Pengorbanan yang sudah saya lakukan menyisihkan uang saya untuk mengisi di kotak amal. Masya Allah. Iya. Ini bener nggak? Bener ya? Oke, Masya
Pengorbanan kecil yang saya lakukan adalah mengurangi waktu bermain media sosial untuk mengaji. Masya Allah. Benar ya Mas ya? Benar nggak? Benar. Tiap malam? Ya. Apa seminggu sekali? Oke, lanjut. Pengorbanan kecil yang saya lakukan seperti bersedekah, lalu mengorbankan waktu saat lagi scroll TikTok untuk sholat tepat. Tepuk tangan dulu semua. Oke. Jadi mungkin waktunya sudah habis ya? Oke, jadi sedikit kesimpulan. Jadi tadi kurban adalah ibadah yang mengandung nilai spiritual, sosial dan kemanusiaan. Jadi pada 10 sampai 13 Zulhijjah tadi umat muslim melaksanakan ibadah kurban dengan hewan yang memenuhi syarat sebagai bentuk ketundukan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi melalui kurban ini umat Islam belajar tentang keikhlasan, pengorbanan dan kepedulian sosial. Kemudian lebih dari sekedar menyembelih hewan, ibadah itu sejatinya menjadi wujud nyata ketakwaan dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian ya pembelajaran kita hari ini. Kita lanjut minggu depan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.